Shalom teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama aku Utin dan juga kakak Endi. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah loh untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga kami Tuhan bisa ada di ibadah kami pada hari ini Bapa. Dan pada hari ini kami akan beribadah. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar bisa fokus dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkatilah ibadah ini agar bisa berjalan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan dengan doa kami Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebagai umat pilihannya, marilah kita menyatukan hati untuk menyanyikan lagu Bukan Bangkit sambil bangkit berdiri ya. Yuk, bangkit berdiri. Mari kita semua, ayo teman-teman.
kasih, kembali pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dalam kesempatan ibadah online pada pagi hari ini. Kami mohon Allah Roh Kudus membimbing dan menyertai kami pada pagi hari ini untuk kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa mengingat dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah atas penyertaan dan bimbingan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih segar dalam ingatan kita bahwa kita baru saja merayakan Paskah. Rangkaian peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba hitung, berapa kali kalian sudah merayakan Paskah? Sudah cukup sering ya? Lalu apa yang dapat kalian pelajari dari rangkaian peristiwa Paskah tersebut? Kalau Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit mengalahkan maut dan membawa kehidupan dan keselamatan bagi umat manusia, lalu bagaimana kalian para remaja meresponi keselamatan yang Tuhan Yesus berikan? Bagaimana kalian menyikapi pengorbanan Tuhan terhadap diri sendiri maupun orang lain? Contohnya terhadap diri sendiri, sikap-sikapnya ya, seperti minder, putus asa, malas, dan lain-lain. Dan terhadap orang lain seperti menghina, membuli, merendahkan, dan lain-lain. Yang mana sifat-sifat atau sikap tersebut tidak berorientasi pada kehidupan. Lalu apa contoh sifat atau sikap yang berorientasi pada kehidupan itu? Misalnya, optimis, rajin, ceria, tidak merendahkan orang lain, menghargai orang lain, dan lain-lain. Nah, adik-adik, tema hari ini, satu orang mati untuk menghidupkan. Kita mau belajar dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat yang ke-12 sampai 19. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Pada bacaan ini, Rasul Paulus membandingkan antara Adam dan Yesus Kristus. Karena Adam, maka dosa dan maut masuk ke dalam dunia. Akibatnya semua orang berdosa dan mengalami maut. Tetapi melalui Yesus Kristus, kasih karunia Allah dilimpahkan ke atas semua orang. Sehingga semua orang menerima pembenaran dan hidup. Jadi, karena Adam, dosa dan maut masuk ke dalam dunia. Penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Tetapi, kalau Yesus atau karena Yesus, kasih karunia Allah dilimpahkan atas semua orang. Penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah pembenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena manusia Adam telah jatuh ke dalam dosa, akibatnya semua manusia ikut berdosa. Seperti ada pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tahu artinya apa? Kalau di konteks ini, pengertiannya karena dosa satu orang, maka semua orang jadi ikut-ikutan berdosa. Ya. Jadi dosa bukan hanya merupakan perbuatan pribadi, melainkan juga memiliki segi sosial karena berhubungan dengan orang lain. Melalui Yesus Kristus, dosa dan kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab di dalam Dia ada hidup, pembenaran, dan kasih karunia. Jadi, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kebangkitan menunjukkan harapan akan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, kalian harus menunjukkan kehidupan yang berorientasi pada anugerah Allah. Memikirkan dan melakukan hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Ayo, tunjukkan cara hidup yang menghidupkan Yesus dalam diri kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan membimbing kami supaya kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami juga bisa meresponi apa yang sudah kami baca dan dengarkan, yang kami renungkan pada pagi hari ini, meresponi karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa bertindak dengan benar, melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami, dan memuliakan nama Tuhan yang sudah memberikan anugerah yang begitu besar buat kami melalui karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau berdoa untuk adik-adik remaja. Tuhan menjaga dan menyertai mereka di dalam kesehatan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati di dalam pergaulan mereka. Tuhan juga kiranya menjagai, menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan atau pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing mereka. Berdoa juga buat orang tua mereka, Tuhan juga berkati supaya mereka juga dalam keadaan sehat selalu. Dan untuk kondisi saat ini, ketika kami belum bisa berkumpul beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan kami kesabaran dan tetap berpaut pada kasih Tuhan, dan kami boleh terus diingatkan akan kebenaran firman Tuhan melalui doa-doa dan pembacaan Alkitab yang dilakukan secara pribadi maupun secara bersama dengan keluarga.
Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi disampaikan, marilah kita menyanyikan lagu Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti. Anak-anak remaja taruna, kita sudah mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyertaimu. Tuhan yang menjagamu dengan para malaikatnya, sehingga kamu senantiasa berada dalam perlindungan dan campur tangan Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Teman-teman, ibadah akan segera selesai. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Layaklah Kau Tuhan. Segenap hatiku
dan jangan lupa minggu depan tetap ikut ya di ibadah online ini. Oh ya, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala